ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, tanggal 16 Oktober 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita pada saat kita sehat. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan nikmat sehat dan lapang yang Nabi katakan. Dua nikmat yang manusia itu terlena, lapang dan sehat. Kemudian kita bersyukur Allah memberikan petunjuk dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Insya Allah kita akan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, indah sekali ayat yang dibaca oleh imam kita. Al-Maidah 89. Al-Maidah 90. Rakaat pertama berbicara tentang tanggung jawab sumpah. Rakaat kedua qul huwallah. Ada nang nyaring di belakang pada imam tadi baca qul huwallahnya tadi. Rakaat pertama, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah kada menghukum kalau kamu bersumpah tuh kada sadar, kada sengaja. Tapi Allah menghukum apabila kita betul-betul bersumpah. Bersumpah ingin menguatkan apa yang kita sampaikan. Ini musim orang sedang disumpahin Pak lah. Musim 505 berapa anggota DPR pusat sudah disumpah kayak itu nah. DPRD disumpah lagi nih, tanggal 20 sumpah yang paling besar nih. Apa? Pelantikan kepala negara, presiden dan wakil presiden ya. Yang bersumpah tuh boleh, tapi jaga sumpah itu. Karena sumpah itu akan dipertanggungjawabkannya. Allah tidak menghukum kalau sumpah itu kada sengaja. Tapi kalau sumpah betul-betul dilakukan untuk menguatkan apa yang dia pernah bicarakan, maka apabila melanggar sumpah, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Sekali pelanggaran sumpah memberi makan 10 orang miskin. Makanannya apa yang dimakan sidin? Jangan makanan yang dimakan orang miskin, yang dijulung orang miskin. Apa yang makanan kita? Sekali pelanggaran
Kayak apa lamun hari-hari melanggar sumpah umpamanya. Maka sumpah itu jangan dilakukan kecuali jika diperlukan kebenaran dan kebenaran itu ditolak. Kalau kebenaran ditolak, kita bersumpah. Dan orang yang beriman, kada boleh kada percaya apabila orang menerangkan sesuatu di atas sumpah. Kenapa kada boleh kada percaya? Karena kalimat sumpahnya apa? Wallahi, artinya demi Allah. Kada ada kalimat yang paling tinggi. Tapi hari ini sumpah di wadah kita kada tapi diharani. Karena kebanyakan yang melanggar sumpah. Itu. Bersumpah. Unik lagi sumpah di wadah kita. Sumpah jabatan. Diandak lagi Al-Quran di atas kepala. Padahal kalimah wallahi itu kada ada yang lebih tinggi daripada itu. Takut sumpahnya itu dianggap enteng, diandak Quran di atas kepala. Ternyata duit Al-Qurannya yang dikorupsinya. Kada tanggung-tanggung. Melanggar sumpah berbahaya. Jangan sumpah tuh diolah 1.003. Pamlah 1.003 tuh murah. Kalau kada perlu kada usah bersumpah. Tapi kebiasaan karena sumpah tuh menguatkan jar Nabi dan melariskan dagangan. Sehingga maaf, ibu-ibu yang nominal nilainya sangat rendah, tuh demi Allah sudah ditawar orang 5.000 aja bersumpah. Padahal saya kok nggak ada nanang menawarnya. Nah, apabilanya melanggar sumpah, satu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang dimakannya, memberikan pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang dipakainya, derajat pakaiannya. Yang kedua, memerdekakan budak. Umpamanya 1-2 kada bisa. Nah, yang ketiga, paman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Jika kada mampu, yang 1 yang 2, maka membayar sumpahnya berpuasa 3 hari. Kiparat dari sumpah itu. Banyak hal-hal yang enteng seperti sumpah. Kemudian ada yang lain daripada sumpah. Apa namanya? Jihar, Pak. Jihar, ucapan suami yang mensifatkan istri itu dengan orang tua. Dengan orang yang haram nikah. Itu jihar. Seorang sahabiyah yang bernama Haulah menjadikan turun ayat pada saat suaminya membawa berkumpul, padahal Haulah dia tahu bahwa dia dijihar oleh suaminya. Suaminya tuh membayangkan, menyebutkan istrinya itu dengan mertua atau dengan orang tua. Kamu ini kayak mama ikam sekungan, kayak mama sekungan. Padahal menikahi mentuha itu kada boleh kala. Kada boleh dijihar. Kayak apa aja gerigitannya lawan bini kada usah dibayang-bayangkan nang kayak kuitan. Ini lon tapuk-tapuknya sekungan kayak mama awak nih. Ujar. Itu kada boleh itu jihar. Haulah menolak pada saat suaminya mengajak berkumpul. Karena kata Haulah suaminya menjiharnya. Dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ayat tentang jihar ini. Ternyata jihar itu kada ringan-ringan. Untuk bayar kifaratnya harus memerdekakan budak. Lamun kada mampu memerdekakan budak, dibayari dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sumpah tadi puasanya berapa? 3 hari. Dibayar puasa 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan berturut-turut tuh dapat hari ke-29, hari ke-30 batal, maka 29-nya batal, diulang lagi. Itu berat kan? 2 bulan berturut-turut. Kada sanggup 2 bulan berturut-turut. Maka yang terakhir, memberi makan orang miskin, 60 miskinan, 60 orang miskin. Ucapan yang kada memadai, kada ada keuntungannya, tapi membayangkan istri dengan orang yang haram nikah dengan kita. Jadi ucapan itu bagus untuk dijaga. Apalagi suami istri, hati-hati jihar, karena jihar itu dekat sekali dengan talak. Dekat sekali dengan talak. Jika dia tidak bayar kifarat, maka hukumnya jatuh, kada boleh dikumpuli.
suami istri. Jadi apalagi talaknya. Kadang-kadang mudah sekali laki-laki itu mengucapkan kalimat talak pada saat berselisih dengan istrinya. Tapi kadang-kadang bininya juga mau mancing. Talak aja ulun nih. Laki penyangitan luar biasa. Ayo aja yang laki talak 100 sudah nah. Padahal kan ada pang talak 100 tuh. Talak 3 paling ganjang. Kata para ulama, jika disebutkannya talak 10, maka jatuhnya 3. Satu pendapatnya. Yang kedua, jatuhnya 1. Jika jatuh 3, ini yang paling berat, jatuh 3. Kalau talak 3 itu jatuh, kada boleh lagi berkumpul, rujuk, nikah pun kada boleh. Kecuali istrinya sudah menikah dengan orang lain. Dan yakin suami baru istrinya tuh mengumpulinya. Nah, karena orang talak 3 tuh jar orang tua kita bahari itu bahantu. Hendak bebulikan aja. Akhirnya nang laki menukarakan laki. Ini laki menukarakan laki. Laki bujur nang sudah talak 3 nih. Dicariakannya lelakian. Nang dicariakannya lelakian tuh orangnya buta. Maka ngarannya bahari bapak. Apabila talak 3 tuh bebulikan bacina buta. Sebenarnya orang buta disuruh mengawini bininya, dibayar. Nih kamu kubayar, kemudian kamu berkumpul lawan biniku, sekali aja jangan lebih pada itu. Ini sudah melanggar hukum. Melanggar hukum sudah. Kada boleh diintervensi. Perceraian itu kada boleh dipaksa. Kada boleh dipaksa. Maka nyaman cariakan calon laki bininya tuh nang uyuh-uyuh orangnya. Karena pada suatu saat mencariakan laki bininya nang pina mantap, akhirnya bininya antang lawan laki baru, kada jadi bebulikan lawan laki nang menukarakan. Nah, ini bencana buta ngarannya. Muhallil kalau dalam hadis Nabi itu. Muhallil tuh kada jangan ditukar. Muhallil tuh bujur-bujur orang menikahi istrinya, kemudian cerai dengan ketidakcocokan, nang laki asal boleh membuliki sudah. Pada saat bini itu dinikahi dan dipakai. Kenapa maka sampai teka talak tadi lah kita lah. Kiparat tadi lah, kiparatnya. Nah, yang ulun ingin sampaikan pada kajian kita hari ini, tertarik benar ayatnya bagus benar. Sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'al an arba'. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dalam hadis yang sahih. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya dengan 4 pertanyaan. Perjalanan padang mahsyar itu berapa ribu tahun? Perjalanannya belum melangkah. Setelapak kaki aja, selangkah aja belum melangkah. Sama-sama kita semua ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang mungkin di antara 4 pertanyaan tuh jawabannya lain-lain. Karena pertanyaan itu tentang apa? Tentang penggunaan nikmat yang Allah berikan kepadanya di waktu di dunia. Apa nikmat yang pertama yang Allah tanya? An umrihi fima afnahu. Di mana menghabiskan umurnya? Bukan di mana penghabisan umurnya. Kalau di mana penghabisan umurnya, mudah aja mengatakan di waktu anak mati semalam apa yang digawi. Tapi umurnya di mana menghabiskan? Meninggal umur 90 tahun, dipotong umur balik 15 tahun, berarti umurnya berapa? 75 tahun untuk kemana menggunakan? Kada sedikit-dikit. Sejarah kehidupan diputar kembali sebelum melangkah di padang mahsyar. Bapak-bapak, maka isilah kehidupan ini dengan sesuatu yang membuat kita berbahagia pada saat kita ditanya. Pada saat kita ditanya. Jangan kehidupan itu kita isi dengan sesuatu kita sendiri yang mengenangnya sedih kita. Masya Allah, jahatnya aku 30 tahun yang lalu. Jahatnya 20 tahun yang lalu. Jahatnya 50 tahun yang lalu. Artinya mengisi masa lalunya dengan apa?
dengan perbuatan-perbuatan terlarang. 1 detik pun dari umur kita tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Di mana menghabiskan umur? Maka umurnya ujar ulama seperti batu es. Diberi pada kadar-kadar tertentu. Ada yang ganal, lawas, hanyar cair, hanyar habis. Ada yang halus. Rasanya hari ini kah tadi di Masjid Al-Jihad umurnya 21 tahun. Umur 21 tahun sholat jenazah. Itulah Allah yang menentukan umur kita. Allah yang menentukan umur kita. Pada semua kita ini menyelesaikan sisa. Nah umur 20 tahun tuh menyelesaikan sisa juga. Berapa sisanya? Kada tahu. Yang jelas bagi yang umur 50-an 60 kayak kami, ini banyak dijalani sudah daripada sisanya. Tapi barakallah, mudahan Allah panjangkan tang ada 200 tahun jebretaan pernya umurnya di sini. Kada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapapun umur kita, kita tetap mengingat satu saat akan datang apa? Sesuatu yang yakin bagi kita. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Ibadah itu tidak dibatasi. Oh, sudah lagi jangan beribadah lagi kepada Allah setelah pinggang sakit, setelah lutut sakit, setelah sakit ini, setelah sakit itu. Tidak. Ibadah itu berakhir pada saat apa? Habisnya umur kita. Apabila umur kita belum habis, tetap ibadah itu diwajibkan. Dan ibadah itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sepakat para ulama tafsir tujuan hidup itu ibadah. Yang unik dan aneh, orang hidup tapi kada mau ibadah. Berarti keluar daripada apa? Habitat kehidupannya. Apabila keluar daripada habitat kehidupannya, apa yang terjadi? Haruan pian tangkap di sungai bulian maunjun. Kemudian haruan tuh ditaruh di tempat nang kada ada banyunya. Itu haruan sudah keluar dari habitatnya. Kada lawas tuh. Kada lawas. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Iman kita mati pada saat manusia keluar daripada habitatnya. Dan habitat manusia itu adalah ibadah. Kadang-kadang keperluan hidup itu mengorbankan tujuan hidup. Kedua-duanya ini sama kita jalani. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Keperluan hidup kita bekerja, berusaha untuk kehidupan. Menutupi kehidupan itu keperluan hidup. Dan kewajibannya sama. Allah Ta'ala juga katakan di dalam Al-Quran, wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu yang membuat kalian berbahagia di akhirat, tapi jangan dilupakan keadaanmu di dunia. Allah menyuruh kita berpikir tentang akhirat yang pasti akan terjadi dan waktunya kada dibatasi. Tapi Allah juga menyuruh kita berpikir tentang dunia. Tentang apa? Tentang kebahagiaan dunia. Tapi lihat redaksi ayat. Apa yang lebih dulu Allah perintahkan untuk persiapan? Untuk akhirat, bapak-bapak. Kenapa akhirat lebih dulu disebutkan? Karena akhirat kada dibatasi waktu. Dunia itu dibatasi waktu. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Berbahagia orang yang Allah berikan umur yang panjang dan diisi umur itu dengan ibadah. Ibadah yang diisi dalam waktu yang beberapa tahun itu mampu menjadikan kita berbahagia di akhirat. Apalagi Nabi katakan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dicatat pada saat penutupan. Bagaimana kita bisa di saat penutupan umur kita menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi itu harus dengan persiapan yang panjang. Karena kadang-kadang yang kita bisa menentukan kita tuh apabila besok, lusa, tahun depan
atau beberapa tahun lagi, Allah yang menentukan. Artinya persiapan untuk menghadapi kematian itu harus apa? Harus dilakukan selagi kita hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Ada Pak? Ada. Beribadah kepada Allah sampai datangnya sesuatu yang yakin. Umur kita tidak ada pun sedetik pun kecuali semuanya dipertanggungjawabkan. Dan catatan itu tidak pernah terlupakan. Semua akan ada yang dizolimi. Karena kita yang membuat suasana yang akan kita lihat nanti. Kenapa kita dicatat sebagai orang jahat pada saat mengambil catatan? Karena memang di dunia buku itu kita isi dengan kejahatan. Dan kenapa dia menjadi orang yang baik? Karena buku itu kita isi dengan kebaikan. Malaikat yang menyerahkannya aja berbeda. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, maka nanti dihisap pada hari kiamat dengan hisap yang sangat mudah. Hisap yang sangat mudah. Jangan pun di akhirat bapak-bapak. Di dunia aja. Kita buru-buru hendak berangkat ke suatu tempat. SIM tertinggal. STNK tertinggal. Hari ini sedang razia zebra. Itu peraturan. Sampai kita menerobos penjagaan. Ujar petugas, Pak polisi, helm mana ada di kepala. SIM mana tertinggal. STNK tertinggal. Ini nang cagar kita kejar nih kajian umpamanya tak. Tapi alhamdulillah Bang, ulur kada terjaring, sekadar contoh. Maka repotnya kita luar biasa. Belum urusan akhirat tuh lebih besar. Lebih hiruk pikuk daripada itu. Lebih hiruk pikuk daripada itu. Maka paham-paham yang biasa berkembang di tengah masyarakat, hadangi saban malam Jumat dengan makanan-makanan khusus, buah-buah khusus. Karena nini datu kita datangan melihati anak cucunya, makan juga kah anak cucu kadakah? Kadang kau mikir akan itu lagi sih di sana tuh. Di sana lebih repot daripada apa yang ada di dunia, bapak-bapak. Lebih repot. Dari proses ke proses tuh lebih repot. Dikubur tuh lebih repot pada urusan dunia. Tapi orang dikubur mengira padang mahsyar itu nanti lebih sulit, lebih mudah. Padahal padang mahsyar tuh lebih repot daripada alam kubur. Sehingga orang yang ada di kubur hari ini semua berdoa, ya Allah cepat kiamat ya Allah. Cepat kiamat. Karena proses azab kubur dahsyat. Padahal perjalanan yang akan dilewati dari alam kubur itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Jalan kaki dalam perjalanan berapa ribu tahun. Yang matahari jaraknya seapa? 1 kilo. Hari ini 17 juta sekian kilo. Matahari dari kepala kita. Tuh 4-5 kali sehari mandi. Panasnya. Tapi pada hari itu matahari dekat sekali dengan kepala. Ini mahsyar. Maka bagi kita yang hidup ini, jangan yang kita kaji, kita baca terus-menerus tentang berita-berita dunia. Sekali-kali, bahkan jangan sekali-kali, tiap hari kita buka berita-berita akhirat. Apa berita akhirat? Al-Quran menceritakan tentang dahsyatnya padang mahsyar. Al-Quran bercerita tentang dahsyatnya neraka. Al-Quran bercerita tentang nikmatnya surga. Ini berita ini kita baca setiap hari. Kita baca setiap hari. Ini gelisah setiap hari yang dibacanya. Tanggal 20 pelantikan, hari-hari itu aja yang dibicarakan. Padahal kita harus mengerti tentang akhirat. Maka sekali-kali kita berkunjung ke surga. Sekali-kali kita berkunjung ke neraka. Lihat apa yang Allah ceritakan tentang dahsyatnya neraka. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghailil khamim huzu fa'tiluhu ila sawa'il jahim
Summa subbu fawqa ra'sih min azabil hamim. Sesungguhnya buah zakum itu makanan orang yang berdosa. Jangan pian kira di neraka tuh kada ada makanan. Ada makanan. Tapi makanannya buah zakum. Yang apabila dimakan, maka mendidihlah di dalam lambungnya seperti mendidihnya minyak yang panas. Hancur ini lambung. Itu makanan orang ada di dalam neraka. Maka makanan yang di surga dengan makanan yang di neraka itu berlihatan. Nang di neraka kayak itu makanannya, nang di surga nikmat makanannya. Mun kita tuh saat lapar-laparnya melihat orang makan, apa ngarannya Pak? Kacar. Kepingin netes liur nena, andak makan. Sehingga orang neraka berkata, orang-orang surga, bolehkah kau berikan kepada kami makanan yang kalian makan itu? Karena makanan di neraka kan ada nyamannya, semua menyiksa. Kata orang surga, ini khusus untuk kami dan kadada untuk kalian. Dialog ini menjadikan siksa itu lebih dahsyat. Siksa itu lebih, azab itu lebih dahsyat. Melihat orang memakan makanan yang nyaman di tempat neraka yang membakar, bertambah siksanya. Na'udzubillah min jahlik. Sekali-kali kita mendengar tentang nikmatnya surga yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jangan menerima cerita pada cerita-cerita fiktif yang kada ada dasar. Yang kada ada dasar. Cerita Al-Quran, cerita hadis sahih yang menjadi apa? Yang menjadi kesadaran kita. Allah bercerita wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Buah apa aja yang hendak dimakan di surga itu ada. Dan Al-Quran menyebutkan apabila makan tuh buah lebih dulu. Baru walahmi tairin, baru makanan, daging. Jadi buah berdahulu. Mungkin kita buah tuh jadi apa? Cuci mulut. Imbat untuk makanan hanya keluaran. Nang bagus tuh kirim buah berdahulu. Kirim buah berdahulu. Itu sunnah. Dan Nabi Muhammad SAW pun mempraktekkan seperti itu. Bagaimana kita bisa berjuang untuk mendapatkan surga kalau kita kadang mengerti suasana surga? Bagaimana kita berjuang untuk jauh daripada dahsyatnya api neraka kalau kita kadang pernah membaca kayak apa dahsyatnya neraka itu? Kayak apa dahsyatnya neraka itu? Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi umur kita akan ditanya penggunaannya nang 75 tahun tuh kemana aja? Dengan tidak pernah tersembunyi sedikit pun. Yang pertama, artinya umur akan dipertanggungjawabkan. Panjang pendek sama. Dua orang laki-laki dari Badui, Arab dari desa. Ja'a A'rabiyani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang Arabi kepada Nabi. Wa qala ahaduhuma, yang satu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasu khair?" Bismillah. Wahai Nabi, manusia yang paling baik itu seperti apa? Wa qala al-akhar, yang satunya bertakun pulang. Ini berdua kan datang. Ayyul amalul khair? Amal yang paling baik itu seperti apa? Coba Pak. Bagusnya sahabat tuh memfungsikan Nabi itu. Mereka tidak bertanya kepada Nabi sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Dan itu seyogianya yang kita hari ini mendatangi ulama-ulama kita. Tanyakan sesuatu nang sidin mengerti, jangan menjulung telapak tangan. Ayo Pang Ustadz nih, apa telapak tangan nih? Sama goresan telapak tangan itu bertahan. Kadada rahasia yang di sini kadada. Kecuali orang yang kurapat dan menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Nasib itu kada tergantung pada goresan tangan kita sama sekali. Tapi ditakuni dukun yang berpenampilan ulama mampunya membaca. Oh ini pacangan berait, ini dua goresannya berait, ini pacangan artinya pian bisa bini dua bemado umpamanya. Nang batakun bebinian kada sakit hati lah. Kada sakit hati lah. Lalu jar nang bebinian kawakah guru membuangnya, kawa tapi perhitungannya cukup. Nah itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kehancuran akidah itu banyak peluangnya. Banyak peluangnya. Wa min ilmihi fima fa'ala.
Allah bertanya tentang ilmu yang kita miliki. Sudahkah kita amalkan? Tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Amal, Bapak. Amal. Apabila ada tujuan yang lain daripada itu, ada ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, seseorang yang menuntut ilmu dengan keinginan berdebat dengan orang-orang bodoh, uljima bilijamin minnar, dia akan dicampakkan dengan api neraka. Karena aku sudah mengaji, ikam hujah habis-habisan. Bukan itu tujuan ilmu kita. Ilmu yang kita tuntut untuk kita amalkan, bukan untuk saling menghujah. Bukan untuk saling menghujah. Dan hadirnya ilmu pada diri kita bukan menjadikan kita menyombongkan diri, tapi kita menjadi lebih rendah perasaan kita. Jauh dari kesombongan. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, al-ulumu talazah, kata beliau. Orang yang menuntut ilmu itu 3. Salah satu asbar, 3 jengkal. Paman dakhala fi sibril awal, masuk ke jengkal pertama, takabbaro, sombong dia. Baru sejengkal menuntut, sombong. Hanya 2 bulan gabung di kajian, sudah sana salah, sini salah, sini salah. Kadang bujurnya orang lain. Ini ciri kedikitan ilmu kayak ini. Ciri ilmu baru masuk, mengklaim salah di sana sini. Wa man dakhala fi sibrisani, kata Imam Asy-Sya'bi, jika masuk pada jengkal yang kedua, tawadhu, mulai merendahkan diri. Kada sombong lagi. Ilmu banyak sudah masuk. Wawasan dan waktu yang ditempuh menuntut ilmu makin lama makin banyak. Kesombongan mulai hilang, tawadhu. Wa man dakhala fi sibris salis, manakala dia masuk pada jengkal yang ketiga, alima annahu ma la ya'lam, baru tahu dia kada ada apa-apanya ilmu yang dia miliki. Ingatlah kita buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Apa kata beliau? Di waktu aku tidak banyak membaca kitab-kitab, maka aku sering mengatakan di sana salah, di sini salah, di sini salah. Tapi setelah sekian banyak kitab itu ku baca, tidak pantas aku untuk menyalahkan. Ngeri, Pak. Hari ini sampai ulama-ulama besar yang mujtahid itu disalahkan. Siapa kadar ilmu yang kita miliki? Zaman-zaman mereka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasu qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Manusia terbaik pada zamanku, kemudian zaman setelah itu dan zaman setelah itu. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang satu, yang 2 macam sebelumnya satu pertanyaan. Di mana menghabiskan umur? Kemudian yang kedua, ilmu sudahkah diamalkan atau tidak? Tapi giliran yang ketiga, harta, 2 pertanyaannya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Di mana dapatnya dan kemana membelanjakannya. Jadi harta itu 2 pertanggungjawabannya. Sumber hartanya dan kemana membelanjakannya. Sumbernya baik, dari titik keringat kerja sendiri, tapi membelanjakannya pada tempat yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, ini akan diproses. Atau sumbernya kada baik, dibelanjakan untuk yang baik, kada masuk juga. Menang berjudi, disumbangkan untuk masjid, menghapuskan dosa judinya? Tidak menghapus dosa judinya. Kadang-kadang sumber harta yang tidak halal itu hari ini ditutup-tutupi dengan nilai sedekah, seolah sedekah itu menutupi segala keburukan. Apabila berbicara harta, di mana dapat dan kemana membelanjakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang sebelum manusia melangkah, yang ditanya, wa an jismihi fima ablah, di mana mencampak. Belum melangkah kecuali satu persatu ditanya. Umur dihabiskan kemana? Ilmu diamalkankah atau tidak? Harta dapat dari mana, kemana membelanjakan?
dan jasad kita kemana kita mencampakkan. Jika kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan bertanggung jawab besar. Pada saat kita bertanggung jawab besar, terjadi penyesalan besar waktu itu. Apabila terjadi penyesalan besar waktu itu, apa yang dikatakan oleh orang kafir? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, seandainya dijadikan tanah lebih baik ya Allah daripada manusia. Karena tanah tidak akan bertanggung jawab, tapi manusia bertanggung jawab. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-Hijr ayat 2. Ini satu ungkapan penyesalan orang kafir. Kenapa waktu di dunia kami tidak menjadi orang Islam, tapi menyesalnya di akhirat, penyesalan yang tidak pernah ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, demikian dulu untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap berdoa kepada Allah. Ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan segala amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.